Halo guys, welcome to Auto Booster. Dan di video kali ini kita akan mereview the new baby S-Class Mercedes-Benz C-Class W206. Dan ya, kenapa mobil ini bisa disebut sebagai the new baby S-Class? Karena memang tidak lain dari model dari bentuk desainnya, interiornya, dan fiturnya itu ada meniru dari S-Class. Namun jelas pasti S-Class jauh lebih lengkap. Oke, kita akan bahas mobil ini. Jadi mobil ini pertama ini diproduksi sejak tahun 2021. Namun diperuntukkan dan dipasarkan untuk 2022, dan secara desain memang mobil ini sudah berbeda jauh sekali dengan W205 secara model, secara fitur. Dan sekarang kita bisa melihat dari desainnya, dari kap mesin memang masih ciri khas Mercedes-Benz. Dan kita turun sedikit, kita di sini dapat sebuah lampu yang sudah full LED, walaupun memang ada mekanismenya, tapi dia sudah tidak mengikuti mekanisme dari setir. Jadi dia tetap punya motorized tapi sudah tidak terlalu terpakai. Dan semuanya lampunya sudah LED high performance. Namun jelas lampunya berbeda dengan milik S-Class walaupun sama-sama LED. Lalu di bagian tengah sini kita mendapatkan sebuah Mercedes-Benz grille pattern. Mengapa dinamakan Mercedes-Benz grille pattern? Karena memang ini adalah logo Mercedes-Benz yang memang dijajarkan, ditata sebagai grill yang ditata dengan sangat indah. Dan untuk di versi luar negeri dia ada yang sudah full autonomous, namun di Indonesia masih belum ada untuk full autonomous. Jadi untuk logonya dibedakan dari apa? Untuk yang di Indonesia logonya dia masih berbentuk 3D, sedangkan yang sudah di luar negeri yang sudah full autonomous dia logonya flat seperti itu. Dan pastinya tetap ada kamera dan sensor-sensor untuk membantu fitur auto parking dari Mercedes-Benz seperti itu. Dan ya, desain dari keseluruhan Mercedes-Benz C-Class ini memang sedikit sekali lubang yang dibuka. Ya karena memang ini adalah merupakan varian komersial atau varian untuk biasa, bukan varian sport. Jadi tidak terlalu memerlukan banyak lubang-lubang untuk cooling. Jadi lebih baik ditutup dan digunakan untuk memperbaiki aerodinamika seperti itu. Dan ya, karena yang update yang paling besar itu ada di mesinnya, jadi kita akan langsung review mesinnya dulu. Oke, bagian mesinnya. Oke, kap mesin sudah memiliki bobot yang sangat proper dan sudah ditahan oleh dua hidrolis yang sangat-sangat proper, dan sudah dilengkapi dengan peredam panas maupun peredam suara, dan sudah di finishing dengan finishing untuk engine bay. Dan di bawah sini kita melihat engine bay yang memang sangat complicated dan juga sangat rapi, khas Mercedes-Benz. Untuk mesin yang ada di mobil ini sudah menggunakan mesin M254 dengan 4 silinder 2000 cc EcoBoost. Jadi sudah ada turbo dan sudah ada dinamo elektrik, dinamo starter motor elektrik seperti itu. Dan dia menggunakan transmisi 9-speed G-tronic by ZF yang mengarahkan seluruh tenaganya ke roda belakang. Dan tenaga yang dihasilkan mencapai 258 horsepower dan menghasilkan torque sampai 400 Nm of torque. Ya, itu adalah tenaga yang sangat besar untuk sebuah mesin 2000 cc seperti itu. Dan untuk kecepatan dia bisa mencapai 250 km per jam di limit secara elektronik. Apakah bisa lebih dari 250 km per jam? Jawabannya pasti bisa. Dan 0-100 bisa diraih hanya cukup dengan waktu 6 detik. Sangat cepat, 0-100 6 detik seperti itu. Oh ya, berita bagus dari sebuah mesin Mercedes-Benz, sekarang dia sudah tidak lagi menggunakan ecu panggang. Jadi ecunya dulunya itu diletakkan di atas mesin, namun sekarang sudah dipindahkan ke tempat yang lebih safe untuk sebuah ecu. Sekarang akan kita tutup kap mesinnya. Wah,
tidak mungkin terbang ini kap mesin guys, karena bobotnya sangat-sangat proper. Oke, dimensi mobil ini panjangnya mencapai 4,7 meter dengan lebar 2,4 meter dan tingginya 1,4 meter. Dan ya, mobil ini ukurannya memang sangat-sangat proper dan bobotnya sekarang sudah sampai 1,6 ton. Yes, bobot yang cukup untuk sebuah sedan. Oke, kita akan lihat perintilan dari bodi samping sini. Bagian kaki-kaki dan fender kita mendapatkan fender yang bentuknya khas seperti sedan, tidak terlalu mengintimidasi dan terlihat elegan. Dan di bagian bawah sini kita mendapatkan sebuah velg dari AMG, ya karena ini merupakan varian dari C-Class C300. Velg akan berbeda dengan apa yang kalian dapat di C200. Dan di sini kita mendapatkan velg khas AMG yang sudah berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya, walaupun memang tetap memiliki 5 spoke dan sudah dibalut dengan ban ukuran 225/45 R18. Dan di dalamnya sudah ada ventilated drill disc brake. Ya, memang tidak dijelaskan rem ini menggunakan berapa piston, namun dilihat secara sekilas dia sudah menggunakan rem 4 piston. Yes, rem yang sangat cukup untuk menahan kecepatan, untuk melakukan pengereman di 250 km per jam seperti itu. Dan ada yang berbeda lagi untuk suspensi di C300 ini sudah menggunakan double wishbone di bagian depan, namun di belakangnya masih independent multilink. Sedangkan di C200 semua suspensinya hanya menggunakan independent multilink seperti itu. Dan di samping sini kita mendapatkan sebuah side mirror yang sudah full auto. Kenapa sudah full auto? Karena kalau kita lock dia akan langsung mengunci, dan ketika kita buka akan langsung terbuka. Dan pastinya sudah dilengkapi dengan kamera untuk membantu view 360 dari Mercedes-Benz seperti itu. Dan ciri khas Mercy selalu chrome yang sangat-sangat mewah, chrome brush sangat-sangat mewah, ciri khas banget. Oh ya, di sini sudah ada side skirt yang sewarna dengan body dan terlihat benar-benar warnanya tidak ada belangnya sama sekali. Really high quality paint seperti itu. Oh ya, untuk keyless entry-nya itu bisa diakses melalui 4 pintu dari mobil ini. Jadi semua pintu mendapatkan sensor lock dan unlock seperti itu. Dan di atasnya apabila ini terlihat sangat hitam, mungkin terlihat ini seperti roof biasa ya, namun ini adalah panoramic sunroof seperti itu. Dan di belakang kita bisa melihat bodi yang sangat sedan, tidak terlihat sporty bagaimana, namun terlihat sangat elegan. Dan di bawahnya sudah ada velg yang modelnya serupa dengan di depan, dengan ukuran ban 245/40 R18. Dan untuk rem di belakang dia sudah menggunakan ventilated disc brake. Dan untuk remnya terlihat secara sekilas di sini menggunakan 2 piston. Namun untuk di atas kertas memang tidak dijelaskan remnya menggunakan berapa piston seperti itu. Oke. Kita lanjut bagian belakang. Oke, bagian belakang dari C300 ini memiliki lampu yang modelnya sudah sepenuhnya baru, mirip-mirip seperti S-Class. Sudah full LED pastinya. Dan ya, di sini ada logo C300, tapi di sampingnya belum ada logo AMG, padahal dia sudah menggunakan ornamen-ornamen dari AMG. Dan ya, untuk membuka pintu bagasi dibuka secara elektrik dan secara motorized. Untuk membukanya dia memerlukan waktu sekitar 4,5 detik, namun menutupnya dia sangat-sangat cepat, sekitar 4 detik, lebih cepat dibandingkan membukanya seperti itu. Dan akan kita cek di bagian dalam ini ada apa saja. Di bagian dalam, di sini kita mendapatkan sebuah space yang cukup untuk membawa 2 golf bag. Ya, 2 golf bag termasuk yang full size seperti itu. Dan di samping kanan dan kiri ini ada tombol untuk melipat jok bangku tengah secara pegas, namun untuk mengembalikannya tetap secara manual seperti itu. Ya, di sini memang ada space lagi di bagian bawahnya sini, dan sudah tidak ada ban serep. Jadi kita hanya akan mendapatkan tire repair kit. Wah, cepat sekali. Oke. Dan di bagian bawah sini kita mendapatkan sensor-sensor yang digunakan untuk membantu auto parking dari Mercedes-Benz. Dan sudah ada spotlight dan ada ornamen exhaust. Jadi exhaustnya ini berada di bawah dari mobil ini, dan di sini ini hanyalah ornamen saja seperti itu. Dan ini memang membawa kesan yang bersih terhadap mobil ini, namun tidak membawa kesan sporty
seperti itu, membawa kesan clean. Dan untuk diffuser di sini tidak sepenuhnya menutup keseluruhan dari bagian undercarriage mobil, namun cukup menutup sampai dengan bagian bagasi dari mobil ini, seperti itu. Ya, untuk spoiler dan daktil memang tidak ada, namun di sini dia sudah memiliki bentuk bagasi yang sedikit membengkok seperti daktil. Ya, oh ya, ada yang kelewatan di bagian kaca sini sudah pasti lengkap fiturnya dengan defogger dan sudah ada high mount stop lamp di bagian sini. Ya, sepertinya itu saja untuk di bagian belakang, maka kita akan lanjut ke bagian interiornya. Selamat datang di interior dari Mercedes-Benz C300. Dan ya, untuk di interior memang fitur upgrade terbanyak ada di dua layar ini. Jadi akan kita bahas nanti dan kita akan bahas segala perintilan yang ada di interior ini. Dimulai dari pintu. Pintu sekarang sudah dilapisi dengan article leather dan untuk bagian-bagian plastik itu hanya berada di bagian bawah yang tidak tersentuh. Dan di sini ada piano black dan ada bagian beberapa yang logam. Oke, di pintu ada tweeter, di sini ada tweeter, di sini ada handle plastik berlapis krom, berlapis-lapis cat-cat logam gitu, dan sudah ada lock, unlock, memory seat dan controller seat yang sudah berbeda dengan generasi sebelumnya. Karena di sini dia menggunakan sensor power button, bukan tombolnya yang berpindah, seperti itu. Dan di bawah sini kita sudah mendapatkan handle plastik yang sudah di finishing seperti logam. Jadi di sini ketika dipegang dia dingin seperti itu. Dan di sini juga sudah ada speaker dan ada pembuka pintu bagasi di bagian bawah sini. Uniknya dari pintu ini sekarang yang berubah adalah handle-nya, karena handle-nya sekarang sudah tembus sampai ke bawah. Berbeda dengan generasi W205 maupun W204 yang terkenal seperti itu. Dan di bawah sudah ada dua cup holder, bukan cup holder, bottle holder, karena di sini kalian bisa memasukkan botol ukuran kecil seperti itu. Dan untuk rasa menutupnya sangat proper. Oke, window sudah sepenuhnya full auto seperti yang kalian lihat, dan ya itu bisa dilakukan bahkan tanpa menyalakan ignition dari mobil ini seperti itu. Oke. Untuk ambient light tersedia di seluruh bagian dari mobil ini, termasuk di AC, di pintu, di dashboard, maupun di bagian kaki. Ya, sangat-sangat mewah. Oke, lalu di bagian atas ini kita mendapatkan bahan-bahan dari kain yang terasa sangat halus. Dan di sini juga sudah ada mirror dan sudah ada lampunya di sun visornya. Di bagian tengah ada controller lampu dan controller panoramic sunroof, dan ada di tengah sini ada center mirror yang sudah full auto, namun jelas pengontrolannya tetap manual seperti biasa. Namun untuk auto dimmingnya dia sudah full otomatis, dan di belakangnya ada sensor yang membantu cruise control seperti itu. Dan turun kita mendapatkan dashboard yang sama dilapis dengan article leather, sangat-sangat halus, dan di tengahnya sudah ada output speaker untuk mid. Dan di sini ada 3 buah output AC yang di dalamnya sudah ada ambient lightnya. Dan di sini ada sedikit list, ada ala panel karbon. Namun ini bukan karbon, ini memang seperti water printing yang ada coraknya. Terlihat sangat mewah. Kita lihat ke sini sedikit, di dalamnya sudah ada lapisan brudu, sangat-sangat mewah, termasuk sudah ada lampunya. Oke, kita tutup lagi. Kita kembali lagi bahas ke sini, tengah sini kita dapat tombol start stop engine, kita dapat 11,9 entertainment system termasuk dengan controller AC yang selalu menyala sekalipun posisi mesinnya mati. Dan di bawah sini kita dapat controller driving, kamera 360, mode car,
Headset lamp, wah sangat asik ya, nekannya itu sangat-sangat satisfying. Terus di sini ada volume button yang diatur dengan menggeserkan jari kalian di sensor ini, sudah tidak menggunakan putar-putaran knob. Oke, di tengah sini kita mendapatkan sebuah kompartemen yang berisikan 2 cup holder yang bisa sekaligus menjadi bottle holder. Ya, jika dibuka spacernya maka akan menjadi bottle holder seperti itu. Dan di dalamnya sudah ada output charging dengan USB Type-C, dan ada wireless charging yang bisa langsung kita coba. Nah, sudah terlihat suaranya tung, dan itu menandakan bahwa wireless charging-nya sepenuhnya berfungsi. Namun itu hanya berfungsi ketika ignition dinyalakan, seperti itu. Dan ya, di sampingnya juga ada space kecil namun tidak banyak. Oh ya, untuk kunci, karena di sini ada logo kuncinya, jadi aku mau sekalian nunjukkan kuncinya. Untuk kunci, dia sekarang modelnya sudah baru seperti ini. Dan ya, kunci ini bisa dicas secara wireless di dalam kompartemen ini. Itu ada logo kuncinya dan tinggal kita letakkan di sini, maka dia akan mengecas secara wireless ketika ignition dinyalakan. Seperti itu. Dan untuk menutupnya seperti biasa kita tutup dengan elegan seperti itu. Dan di tengah ada sebuah armrest yang jelas tidak bisa maju mundur karena memang paten, namun bisa dibuka dengan tombol ini. Dan di dalamnya sudah ada 2 buah USB Type-C. Ya, 2 buah USB Type-C, dan kita tutup secara manual. Oke, untuk posisi, oh ya, sebelum posisi berkendara, di sini setirnya. Setirnya di sini ada 4 palang lebih. Jadi ada 1 2 3 4 5 6 palang yang ada di dalam setir ini. Dan setir ini khusus hanya untuk varian AMG atau C300 atau varian AMG lainnya. Seperti itu. Dan khusus untuk setir dia sudah menggunakan napa leather yang sangat-sangat halus dan satisfying untuk digunakan. Di bagian belakang sudah ada pedal shift berbahan plastik, namun finishingnya seperti menggunakan logam sehingga sedikit dingin ketika dipegang. Ada feel logamnya, namun aku tahu itu bukan logam. Untuk belakang pengontrol transmisi ada di belakang sebelah kanan. Untuk wiper ada di sini di putar-putaran paling kiri ini, dan untuk dimmer menggunakan dimmer di sini, dan untuk sein juga menggunakan controller dari sini. Dan untuk controller auto lamp itu ada di sebelah kanan bawah sini, ciri khas seperti Mercedes-Benz. Jadi ada auto, lampu besar, dan lampu kecil seperti itu. Dan juga bisa mengaktifkan lampu fog lamp. Dan untuk handbrake, untuk parking brake sekarang menjadi 1 tombol di sebelah bawah sini, ditarik dan ditekan seperti itu. Jadi kontrolnya jadi 1. Oke, dan ya, ketika sudah melihat Mercedes-Benz ini tidak lengkap rasanya apabila kita tidak menstart mobilnya. Wah, oke. Karena dia sudah menggunakan EcoBoost dan sudah menggunakan dinamo yang membantu mesinnya untuk start, maka pastinya start dari mobil ini terasa sangat-sangat halus karena dibantu dengan motor elektrik, sehingga tidak ada suara-suara cranking yang ada di mobil-mobil lainnya seperti itu. Dan ya, termasuk salah satu yang spesial dari feel berkendara dari mobil ini adalah kita bisa mengatur kursi, ya, start, mengatur posisi duduk yang paling comfort menurut Mercedes-Benz. Ya, jadi kita di sini tinggal menginputkan berapa tingginya kita. Dalam hal ini aku akan menginputkan 167 untuk sesuai dengan tinggi aku, 167. Dan ya, ini posisi duduk ini bisa di save di memory seat. Ya, sudah tersave di memory seat nomor 3 seperti itu. Dan ya,
Untuk posisi berkendara memang tidak mengecewakan. Ini posisi berkendara yang sangat sporty untuk tinggi saya yang 167 cm. Dan untuk bagian bawah, jika Anda merasa ini bawahnya terlalu rendah, bisa ditinggikan dengan menggunakan kontrol di samping ini. Iya. Tidak hanya itu, headrest juga bisa diatur maju mundurnya. Tombolnya di sebelah sini dan tinggal dimajukan atau dimundurkan. Dan kita mendapatkan sebuah feel berkendara yang sangat-sangat sporty. Ditambah lagi kap mesinnya juga terlihat dari bagian sini, sangat-sangat sporty. Iya. Dan untuk memang tombol-tombol di Mercedes-Benz C300 ini seluruhnya terasa sangat-sangat menyenangkan dengan experience yang baru, berbeda dengan tombol-tombol dari generasi sebelumnya. Oke, kita akan bahas bagian paling banyak update-nya dari mobil ini, yaitu dua layar ini. Oke, kita akan bahas dari entertainment system ini yang berukuran 11 inci, jauh lebih besar dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Pertama, dari secara home screen kita mendapatkan media layar dan controller yang diatur secara layar, dan di bawahnya ada sebuah controller AC yang sudah bisa mengontrol AC secara dual zone, sedangkan untuk yang di belakang dia mengikuti suhu dari penumpang di depan. Dan akan kita nyalakan, ya ini sudah bisa dual zone dan sudah bisa nambah kecepatan anginnya seperti itu. Dan untuk climate menu di sini ada beberapa controller, dia mau menghadap seperti kemana, dia mau mengeluarkan dari atas atau mengeluarkan dari bawah atau defogger seperti itu. Ya, dan ada juga fitur auto. Ya, kita matikan saja karena anginnya agak kencang. Oke, kita lanjut ke bagian entertainment system. Di sini ada navigation yang built-in dari entertainment system ini. Dia bisa secara langsung menampilkan kita berada di mana. Terus ada radio FM. Kita akan kecilkan dulu supaya kita tidak kena copyright. Dan volume juga bisa diatur dari sini, di bawah sini. Seperti itu, ada FM, AM dan favorite. Oke, kita back lagi. Kita lanjut ke bagian media. Media di sini karena sudah terkoneksi dengan handphone, makanya di sini juga sudah ada sound yang terplay seperti itu. Oh ya, untuk Apple CarPlay di sini dia sudah menggunakan wireless dan bisa dikoneksikan melalui Bluetooth maupun dengan NFC wireless charging, dan juga bisa juga dengan metode USB. Untuk comfort di sini untuk mengatur kursi pengemudi, dan ada juga ini seperti membantu kita untuk tidak mengantuk ketika menyetir panjang, karena setir akan terus-menerus merubah posisinya 1-2 cm dari sandarannya maupun posisi kursinya. Dan ini ada yang disukai oleh semua orang, yaitu ambient light. Di sini sudah ada dua mode. Ada mode monokrom, yaitu semua ambient light dia menyala dengan warna yang sama, atau multicolor yang dimana ada beberapa color dari setiap tempat yang berbeda-beda. Dan di sini ada 12 mode untuk multicolor, dan monokromnya di sini ada 62 color. Seperti itu. Brightness-nya bisa ditingkatkan secara bersamaan dan bisa direndahkan secara individual. Ya, kalau kita linkkan saja, kita tinggikan. Oke, tap. Dan untuk ambient light juga sudah ada efeknya, udah ada warning when exiting, climate, dan multicolor animation seperti itu. Ya, sangat-sangat memanjakan kita para pengguna Mercedes-Benz. Car setting. Dari assistance, kita di sini ada beberapa yang bisa diaktifkan dan dinonaktifkan, termasuk active brake assist, dan resistance juga bisa diatur. Kamera base active GPS-nya sudah bisa diaktifkan, dan parking space juga bisa diaktifkan. Dan uniknya dari mobil ini adalah dia bisa meng-save posisi parkir kita. Jadi auto parkingnya bisa langsung menjalankan auto parking, bisa memberikan notifikasi untuk menyetujui auto parking apabila dia sudah mendekati dengan posisi parkir yang kita save, seperti itu. Oke, vehicle setting ada driving comfort
Dan ini. Jadi di driving ini ada bantuan untuk melakukan driving mode. Jadi kayak winter tire limit itu bisa diatur, dan manual shifting itu juga bisa diatur. Kalau seperti ini dia akan secara default melakukan shifting secara otomatis, bukan manual. Open and close, jadi kita di sini bisa mengatur juga suara dari pembuka maupun penutup kunci mobil, bisa dinyalakan ataupun dimatikan. Dan ada beberapa controller lainnya seperti itu. Ya, banyak sekali kontrol yang ada di sini. Dynamic select juga termasuk. Dan lights ini juga bisa diatur. Jadi ternyata sudah ada lampu di bagian samping dari mobil ini. Ambient light juga sama, masih sama semua. Sistem, untuk mobil ini sekarang sudah menggunakan sistem MBUX, jadi sudah bisa Mercedes dan sudah bisa melakukan beberapa komen yang sudah tercatat di dalam software ini. Namun apabila komen tersebut tidak ada, maka dia tidak akan melakukan apa-apa seperti itu. Kita akan coba ya MBUX-nya ya. Hey Mercedes, how can I help? Help. I can help you operate different functions easily and intuitively. Semuanya sudah ada di dalam sini, jadi termasuk help navigation, have for messaging. Can you say that again, please? Terus ada lain-lain lagi, ada ini semua. Dan contoh, hey Mercedes, reading light on. I'm sorry, but I can't help you with it right now. Sorry guys, kita coba lagi. Hey Mercedes, hey Mercedes, hey Mercedes, how may I help you? turn on reading light. I'm switching on the reading light. Dan ya, reading lightnya langsung menyala seperti itu. Hey Mercedes, hey Mercedes, hey Mercedes, how can I help? turn off the reading light. I'm switching off the reading light. Dan ya, ini dilakukan tanpa menggunakan WiFi. Sebatnya seperti itu. Dan kita akan back. What would you like to do? Dan kita akan beralih ke setting lainnya. Di sini ada Apple CarPlay seperti biasa, ada Spotify dan Maps dan kawan-kawan. Dan ada information system. Di sini untuk konsumsi bahan bakar dan termostatnya aki, dan di sini untuk vehicle, di sini ada berbagai macam seperti akselerator. Jadi di sini muncul indikator akseleratornya sampai berapa persen. Seperti itu. Dan untuk brake juga bisa diatur dari menampilkan indikatornya di sini. Dan seperti itu, termasuk kemiringan dari mobilnya. Untuk engine, ada juga torque dan power yang dihasilkan dari setiap gas dari mobil ini. Wah, sangat menyenangkan. Seperti itu. Dan ya, itu adalah penjelasan dari sistem 12 inch dari media. Dan kita akan lanjut ke layar satunya, tidak kalah banyak fiturnya, yaitu layar speedometer yang berukuran 12 inch. Dan ya, ini merupakan salah satu display yang ada di Mercedes ini, dan kita bisa mengganti display-display lainnya. Ya, di sini secara default ada tiga mode speedometer, yaitu understate ini yang paling sederhana, dan ada sport yang semakin rumit. Ya, ada juga G-force dan engine data dan kecepatan Newtonmeter dan RPM-nya yang bisa juga berubah. Oke, seperti itu. Dan kita bisa ganti lagi ke mode klasik. Klasik di sini kan menampilkan RPM dan kecepatan klasik, dan bisa juga diganti dan juga bisa mengganti-ganti bagian tengah dari displaynya. Jadi ada dari KM-nya, ada total konsumsi bahan bakar, eco display, consumption, liter per hour. Ya, liter per hour ini. Ya, liter per hour. Attention assist, musik. Kaget dong. Dan ada juga maps, tapi mapsnya dia tidak mengikuti maps yang ada di Apple CarPlay.
Navigation dia tetap mengikuti map default dari mobil ini, dan untuk lainnya seperti assistance dia juga ada, untuk service dia juga ada, cycle plus service-nya, termasuk dia menampilkan oil level, ada minimal, maksimal, dan bahkan bisa men-scan apabila kelebihan berapa persen dari mobil ini atau berapa poin. Sangat-sangat lengkap. Untuk tombol-tombolan yang ada di sini, dia di sini ada tombol back, oh jadi tombol sebelah kiri ini untuk mengatur yang 12 inch, dan di sini juga mengatur yang 12 inch, yaitu menutup, menerima telepon, volume, dan komen Hey Mercedes. Jadi sebelah kayak I'm sorry, jadi yang sebelah kiri ini untuk mengatur yang di sebelah kiri, dan yang sebelah kanan untuk mengatur yang di sini, termasuk cruise control seperti itu. Dan cruise controlnya ada limiter kecepatannya, jadi kecepatannya bisa diatur mau maksimal berapa, seperti itu. Oh oke. Seperti itu. Dan untuk menyalakannya tinggal melakukan set limiter, dan ini sekarang kita limitnya kita off saja, seperti itu. Dan ya, aku paling suka ini adalah mode sport karena ini terlihat sangat-sangat sporty, termasuk G-force-nya. Oh ya, aku tadi sempat di briefing oleh head dari Mercedes-nya, dan untuk di bagian sistem vehicle itu dia ada yang bisa menampilkan information dari setirnya. Ini setirnya ya, jadi apabila kita membelokkan setirnya, maka dia akan juga ikut membelok 21 derajat dan kembali ke 0 lagi. Wah, sangat canggih sekali, seperti itu. Dan ya, untuk bagian interior sudah semua kita bahas, dan sekarang akan kita bahas bagian belakangnya. Oke, di bagian belakang dari Mercedes-Benz C300 ini memang bukanlah tempat duduk yang paling nyaman untuk di mobil ini. Tempat duduk paling nyaman tetaplah di depan, di bagian pengemudi. Namun tentunya di sini juga merupakan tempat yang nyaman untuk orang yang ingin duduk di belakang. Contohnya terutama jika ada armrest seperti ini yang sudah menahan dengan proper, dan ya kita mendapatkan tempat duduk kursi yang paling nyaman di mobil ini. Yang cukup nyaman di mobil ini. Ya, terasa nyaman. Oke, window pastinya sudah full auto seperti yang aku jelaskan di awal, dan akan kita bahas perintilan dari mobil ini. Oke, dimulai dari paling atas, dia menggunakan bahan kain seperti yang di depan. Dia sudah ada hand grip dan ada reading lightnya secara LED berwarna kuning. Mengapa berwarna kuning? Karena itu tidak terlalu mengintimidasi mata. Dan kita lanjut ke bagian samping. Di sini ada tirai yang dibuka secara manual, dan untuk tirai di belakang itu diatur secara otomatis melalui tombol di depan, seperti itu. Dan untuk pintu di sini kita mendapatkan articulator, piano black, dan plastik keras dan plastik lagi, sama seperti yang ada di depan. Jadi tidak ada penurunan kualitas dari pintu yang di belakang maupun di depan, termasuk juga ambient light-nya juga sudah ada. Dan untuk mobil ini ada satu lampu yang dia tidak mengikuti ambient light, yaitu adalah lampu kolong yang akan terus-menerus berwarna putih kekuningan. Dia tidak mengikuti warna dari settingan ambient light, seperti itu. Dan untuk perintilan lainnya, posisi duduk sangat-sangat nyaman. Untuk tinggi saya 167 cm, tidak ada mentok-mentoknya untuk di atas dan tidak ada untuk mentok-mentoknya yang ada di bawah. Jarak untuk lutut ke kursi depan jaraknya 1 jengkal lebih untuk tinggi saya 167 cm. Dan untuk AC di sini kita tidak mendapatkan pengaturan suhu, dan blower maupun suhunya mengikuti dengan penumpang yang ada di depan. Dan tidak ada charging output di mobil ini. Itu yang sedikit agak mengecewakan, namun sebenarnya tidak sepenuhnya mengecewakan. Karena kenapa? Karena mobil ini apabila dilarikan sampai 250 km per jam, maka sudah pasti charging itu berbahaya apabila dia diletakkan di luar dari bodi. Jadi apabila kalian penumpang belakang ingin mengecharge, sebaiknya mengecharge menggunakan apa yang tersedia di kompartemen tengah. Sehingga apabila pengemudi ingin mengebut hingga 250 km per jam,
Dipastikan tidak ada HP yang melayang bila pengemudi ingin melakukan manuver secara agresif. Ya, tapi memang di Indonesia kecepatan di tol masih dilimitasi hingga 100 km per jam. Seperti itu. Untuk cup holder dia dipres secara 2 kali dan menghasilkan cup holder yang cukup luas untuk menahan botol kecil. Botol 600 ml cuma 200 ml itu masih cukup untuk di mobil ini. Oke, kita kembalikan, dan untuk bahannya sama seperti yang di depan dengan articulator dan memang sangat-sangat nyaman. Untuk kursi di tengah dia terasa empuk, beda dengan mobil-mobil lainnya. Namun untuk sandaran di punggung pastinya terasa keras. Namun masih terasa cukup empuk untuk mobil di kelas ini. Seperti itu. Dan ya, panoramic sunroof ini benar-benar memberikan kesan yang terang di interior mobil ini. Wah. Oh ya, ada yang kelewatan sedikit, yaitu bagian karpetnya. Untuk bagian karpet tidak benar-benar terasa mewah, namun terasa cukup untuk mobil ini. Pastinya berbeda ya dengan mobil-mobil kelas 200 jutaan maupun 500 jutaan, tapi memang ini bukanlah karpet yang paling mewah di kelasnya. Namun yang menjadi perhatian saya itu adalah packingnya justru. Karena packing dus seperti ini dilengkapi juga dengan lapisan sponge atau bahkan soft touch. Hanya untuk pengiriman saja mereka memastikan kualitas yang sangat baik untuk customernya. This is what a great, really great in detail to customer. Seperti itu. Oh ya, untuk setiap kursi sudah ada kantongnya di sini dan bisa ditarik dan dia akan kembali secara otomatis. Seperti itu. Dan ya, memang duduk di belakang Mercedes-Benz ini bukanlah yang paling nyaman, tapi termasuk cukup. Ya, memang karena mobil ini spesialnya dibuat untuk orang yang ingin berkendara di depan. Itu. Dan ya, Mercedes-Benz C300 ini dibanderol dengan harga 1,1 miliar off the road. Dan ya, untuk 1,1 miliar off the road ini merupakan medium sedan yang layak kalian bisa miliki, terutama untuk eksekutif muda. Ya, dan kami mau mengucapkan terima kasih kepada PT Kedaung Satria Motor yang berlokasi di Citraland, Surabaya, yang telah menyiapkan unitnya untuk kita review. Dan ya, terima kasih sudah nonton video kali ini, dan jangan lupa like, jangan lupa subscribe, and see you next time.